Wah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sahabat Silimo Katolik. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Bartolomeus Richard Pati, dalam permenungan edisi Senin 30 Desember 2024. Sebelum kita memulai permenungan kita, mari kita satukan doa dan harapan kita, dan juga kita sampaikan intensi kita dalam permenungan pada hari ini. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki agar sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabdamu, agar Engkau pun tinggal dalam hati sesama kami, dan dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari yang ke-6 dalam oktav Natal. Tema dalam permenungan kali ini adalah keluarga yang hidup dalam harapan dan kesetiaan. Dalam Injil hari ini, kita bertemu seorang wanita yang bernama Hana, yang mengajarkan kita arti kesetiaan dalam penantian dan hidup dalam harapan. Kisah Hana dan keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana menghidupi iman dalam keluarga dengan penuh kasih, pengorbanan, dan harapan. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Hana adalah seorang nabi wanita yang sudah lanjut usia. Sejak kematian suaminya, ia hidup sebagai janda dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk berdoa, berpuasa, dan melayani Tuhan di Bait Allah. Meskipun ia telah hidup dalam penantian yang panjang, harapan Hana tetap teguh. Ia tidak pernah merasa terabaikan atau putus asa. Meskipun dia sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa melihat janji Tuhan terpenuhi, ia tetap berada di Bait Allah, berdoa dengan penuh pengharapan, menunggu kedatangan Mesias yang dijanjikan. Kehidupan Hana adalah contoh sempurna dari kesetiaan dalam penantian. Dalam kesendirian dan penantiannya, Hana tidak pernah kehilangan pengharapannya akan Tuhan. Ia hidup dengan penuh iman, walau penantian itu tampak begitu lama. Ketika akhirnya Yesus, bayi yang dijanjikan, dibawa ke Bait Allah oleh Maria dan Yusuf, Hana langsung mengenalinya sebagai Mesias yang telah lama dinantikan. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, Hana memuji Tuhan dan menceritakan kepada semua orang yang menantikan pembebasan Yerusalem tentang kedatangan Mesias yang baru saja ia lihat. Kisah ini sangat relevan bagi kita, terutama dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Terkadang kita merasa penantian kita terlalu panjang, baik itu penantian untuk doa yang belum dijawab, harapan yang belum terwujud, atau bahkan kesulitan dalam hubungan keluarga. Seperti Hana, kita diingatkan untuk tetap hidup dalam kesetiaan dan harapan. Kita tidak boleh kehilangan iman, meskipun tampaknya segalanya berjalan lambat atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kehidupan Hana menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan dalam penantian akan berbuah manis pada waktu Tuhan yang tepat. Sementara itu dalam bacaan Injil hari ini kita juga melihat keteladanan keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Mereka adalah keluarga yang hidup penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Yusuf dan Maria
Meskipun banyak menghadapi kesulitan dan tantangan, tetap setia pada panggilan Tuhan. Mereka adalah orang tua yang mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, membesarkannya dalam ketaatan kepada hukum dan Tuhan dalam doa. Mereka membangun keluarga mereka bukan hanya dengan kasih sayang, tetapi juga dengan penuh pengorbanan dan pengabdian kepada Tuhan. Keluarga kudus menunjukkan kepada kita bahwa hidup berkeluarga bukanlah perjalanan yang bebas dari masalah. Maria dan Yusuf menghadapi banyak cobaan, mulai dari perjalanan panjang ke Betlehem yang penuh dengan kesulitan, hingga pelarian mereka ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus dari ancaman Herodes. Namun mereka tidak pernah kehilangan harapan dan selalu meletakkan Tuhan sebagai pusat dari segala keputusan dan tindakan mereka. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam iman dan kasih, dan inilah yang menjadikan mereka contoh yang luar biasa bagi kita semua. Bagi kita sebagai orang tua atau anggota keluarga, kisah keluarga kudus mengajak kita untuk terus hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, terutama ketika kita menghadapi tantangan hidup. Keluarga yang hidup dalam kesetiaan dan pengharapan akan selalu menemukan kekuatan dari Tuhan untuk melewati segala macam kesulitan, karena Tuhan adalah sumber harapan yang tidak pernah mengecewakan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam ibadat-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya ibadat ini menguatkan kami, agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu dengan pantan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, dan juga intensi yang kita sampaikan pada hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, renungan ibadat Silimo Katolik telah selesai. Syukur kepada Allah. Ni tu